Khalid ini tadi berhasil ya menghadapi gempuran pasukan Romawi sepanjang hari. Dia merasa sangat membutuhkan siasat. Maka sejak pagi hari di keesokan harinya, Khalid tadi harus membuat orang-orang Romawi takut. Khalid mencoba untuk menghindar. Caranya strategi Khalid ini di perang Mu'tah adalah menghindar dari cengkraman orang-orang Romawi. Itu sebenarnya tindakan yang tidak kayak pura-pura mundur ya, mundur ke belakang ya. Pura-pura orang muslim itu kayak takut sama orang Romawi padahal enggak. Jadi siasat Khalid ini ya tadi membuat orang prajurit Romawi takut dengan cara apa? Orang muslim mundur. Orang muslim pura-pura mundur, menghindar agar tidak terkena senjatanya orang-orang Romawi. Padahal itu nggak gampang ya. Setelah mundur tadi, orang-orang muslim mundur tadi, pasukan Romawi mengejar orang-orang muslim. Nah, keesokan harinya Khalid ini mengubah posisi pasukan dan mempersiapkan dengan pola baru. Kalau tadi seperti itu, maka dia mengubah lagi komposisi pasukannya. Yang tadi berada di bagian belakang kemudian dialihkan ke bagian depan. Pasukan yang tadinya di belakang ya, yang kemarin di bagian belakang disuruh maju ke depan. Yang tadi ada di kiri kemudian dipindahkan ke kanan. Saat musuh melihat pengalihan ini, mereka seakan tidak percaya. Mereka berkata, rupanya mereka mendapatkan bala bantuan. Orang musuh itu mengira bahwa orang ini berubah. Ternyata bukan berubah dalam artian berubah ini ya, cuma posisi saja, tapi orang kafir nggak menyadari itu kayak gitu. Buat orang-orang kafir terkecoh ya. Saat musuh melihat pengalihan ini, mereka seakan tidak percaya. Mereka berkata, rupanya mereka mendapat bala bantuan. Bersamaan dengan siasat itu, maka muncullah ketakutan di hati orang-orang Romawi. Setelah kedua pasukan saling mengintip dan bertempur beberapa lama, maka prajurit muslim mundur pelan-pelan sambil menjaga komposisi pasukan. Pasukan Romawi tidak mengejar. Mereka mengira bahwa orang-orang muslim, pasukan muslim itu akan menerapkan tipuan, akan menipu mereka dengan sengaja menarik mereka ke tengah padang pasir lalu melancarkan serangan di balik sana. Akhirnya pasukan Romawi pulang ke negerinya dan tidak berpikir untuk mengejar pasukan muslim. Dan orang muslim bisa selamat kembali ke Madinah. Jumlah korban yang gugur dalam pertempuran ini dari pihak muslim ada 12 orang, dari pihak Romawi tidak bisa diketahui jumlahnya karena pasti jumlahnya lebih banyak. Jadi Khalid ini membuat strategi yang bisa mengecohkan, sebenarnya menipu. Ya, Cak Nabi Daud ya. Seolah-olah berganti pasukan itu, padahal enggak. Pasukannya orangnya tetap sama, cuman berubah posisi saja. Nah, ketika mundur, orang Romawi itu mengira bahwa mungkin pasukan Romawi itu akan diajak ke padang pasir. Maka dikumpulkan, diajak ke padang pasir, dikumpulkan, barulah diserang dalam pikiran orang-orang Romawi. Padahal tidak seperti itu. Sekalipun orang muslim itu tidak bisa melancarkan serangan balasan, ya, peperangan ini telah memberikan hal-hal yang baik, yaitu membuat pandangan orang terhadap orang-orang muslim itu semakin naik ya. Semua orang kagum dan heran. Pasukan Romawi itu sebenarnya pasukan yang paling besar, paling kuat di muka bumi pada saat itu. Orang Arab pun mengira bahwa kenekatan pasukan muslim terhadap orang Romawi itu hanya
untuk mencari mati saja, katanya kayak gitu ya. Nggak mungkin bisa mengalahkan orang Romawi. Ternyata apa yang terjadi? Orang Muslim berhasil. Pasukan ini hanya hanya ada 3.000 saja dan berhadapan dengan 200.000 dan pulang tanpa mengalami kerugian yang cukup banyak. Maka inilah yang membuat orang-orang Arab itu kagum, kaget, dan merasa hal itu tidak mungkin. Namun kenyataannya membuat orang Muslim merasa kuat ya, merasa harga dirinya semakin baik. Orang Muslim itu pastilah mendapatkan pertolongan dari sisi Allah dan pemimpin dan Rasulullah ya. Yang tadinya kabilah-kabilah menyerang dan memusuhi kaum Muslim ya, mereka menjadi simpati, menjadi kagum, merasa sesuatu lah terhadap peperangan di Mut'ah ini. Bahkan Bani Sulaim, Ashja, Ghatafan, Fazara, dan lainnya pun menyatakan masuk Islam. Peperangan ini adalah permulaan peperangan dengan orang Romawi ya. Sekaligus langkah untuk menaklukkan negeri yang diduduki oleh orang Romawi. Peperangan Mut'ah ini juga penting ya untuk memperluas dakwah Islam ya. Setelah pasukan Rasulullah mengetahui sikap beberapa kabilah Arab di pinggiran Syam yang berpihak kepada pasukan Romawi dalam menghadapi orang Muslim sepanjang masa perang Mut'ah, maka Rasulullah sangat perlu memisahkan mereka ya, memisahkan kabilah Arab tadi dengan pihak Romawi dan menjadi sebab penyatuan mereka dengan pihak Muslim. Agar mereka tidak berhimpun lagi, maka Rasulullah perlu melakukan tindakan yang pas dan bijaksana. Nah, untuk itu Rasulullah menunjuk Amr bin Al-As ya. Karena apa? Karena neneknya Amr tadi dari Bali atau salah satu kabilah yang terletak di perbatasan Syams. Maka Rasulullah mengutusnya untuk menemui kabilah Arab tadi pada bulan Jumadil akhir 8 Hijriah seusai perang Mut'ah dengan tujuan membujuk dan melunakkan hati mereka. Namun